Saya masuk Kristen berarti dikutuk terus-menerus oleh Muslim di seluruh dunia. Nggak usah, saudara-saudara, nggak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu. Terkutuklah orang yang di kayu salib dan pengikutnya. Galatia 3 ayat 13. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat, kesempatan kali ini kita akan tampilkan lagi sebuah hiburan yang mana datangnya dari channel Saifuddin Ibrahim. Harapannya semua asumsi, fitnah, hujat, dan kumur-kumur dari Saifuddin Ibrahim kita jadikan sebagai bahan lawak-lawak saja, sebagai hiburan saja. Nah sahabat, lawak-lawak dan hiburan apakah yang disajikan oleh Saifuddin Ibrahim hari ini? Sebelum kita reaksi lebih lanjut, mari kita simak terlebih dahulu videonya. Coba, ampun deh. Saya masuk Kristen berarti dikutuk terus-menerus oleh Muslim di seluruh dunia. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub. Nah, maghdub Yahudi, waladdal Kristen. Jadi tersesat katanya. Saya nggak habis pikir ayat dari Tuhan kok sampai begitu. Mereka mengutuk setiap hari. Saifuddin Ibrahim mengatakan bahwa dia merasa dikutuk setiap hari oleh ayat Al-Quran yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah sahabat, kita kasih paham kepada si Saifuddin Ibrahim ya. Nanti kita juga akan komparasi dengan ayat di dalam Bible kepunyaan Saifuddin Ibrahim sendiri tentang kutuk mengutuk. Oke, kita kasih paham dulu Saifuddin Ibrahim. Tafsir surat Al-Fatihah ayat 6 dan 7 memahami Shiratal Mustaqim atau jalan lurus. Apa yang dimaksud Shiratal Mustaqim atau jalan lurus? Juga apa yang dimaksud orang yang dimurkai dan orang yang sesat. Nah kita akan ambilkan tafsirnya dari tafsir Jalalain ya. Mudah-mudahan bisa membantu untuk memahami ayat ke-6 dan ke-7 dari surat Al-Fatihah tersebut. Jalaluddin Al-Mahalli rahimahumullah mengatakan, bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Kemudian dijelaskan pada ayat berikutnya, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, yaitu melalui petunjuk dan hidayahmu. Kemudian diperjelas lagi maknanya oleh ayat berikut ini. Bukan jalan mereka yang dimurkai atau al-maghdub alaihim, yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi. Bukan pula mereka yang sesat, ad-dallin, yang dimaksud adalah orang-orang Nasrani. Faedah adanya penjelasan tersebut mempunyai pengertian bahwa orang-orang yang mendapatkan hidayah itu bukanlah orang-orang Yahudi dan bukan orang-orang Nasrani. Hanya Allah lah yang maha mengetahui dan hanya kepadanya lah dikembalikan segala sesuatu. Syekh Asy'adi rahimahullah menerangkan, kemudian Allah berfirman, tunjukilah kami jalan yang lurus, yakni tunjukilah kami dan berilah taufik kepada kami untuk meniti jalan yang lurus, yaitu jalan yang jelas yang mengantarkan kepada keridhaan Allah dan surganya. Hal ini diperoleh dengan cara mengetahui kebenaran dan mengamalkannya.
Ada dua hal dalam hal meminta petunjuk, yaitu tunjukilah kami kepada sirat dan tunjukilah di dalam sirat. Hidayah atau petunjuk kepada sirat adalah supaya tetap teguh pada ajaran Islam dan meninggalkan agama-agama selain Islam. Sedangkan hidayah di dalam sirat mencakup hidayah untuk mengamalkan seluruh cabang agama, baik secara ilmu maupun amal. Ini merupakan doa yang paling lengkap dan paling bermanfaat bagi para hamba. Maka wajib bagi setiap orang untuk berdoa kepada Allah dengan doa ini pada setiap rakaat sholat yang ia kerjakan, karena begitu butuhnya ia pada doa ini. Yang dimaksud jalan yang lurus dalam surah Al-Fatihah tadi adalah jalan yang telah engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, yakni jalannya orang-orang yang mendapat nikmat. Merekalah kalangan nabi, siddiqin atau orang-orang yang jujur, syuhada atau orang yang mati syahid, dan sholihin. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala sudah sangat jelas, bukan jalan orang yang engkau murkai, yakni mereka yang mengetahui kebenaran atau memiliki ilmu namun meninggalkannya, seperti orang-orang Yahudi dan yang semisal dengan mereka. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat, yakni orang-orang yang meninggalkan kebenaran karena kebodohan dan kesesatan mereka, seperti orang-orang Nasrani dan yang semisal dengan mereka. Nah, jadi tidak ada kata kutuk mengutuk di dalam ayat yang tadi disebut oleh Saifuddin Ibrahim. Dan selanjutnya kita akan komparasi dengan dalil ayat Bible kepunyaan Saifuddin Ibrahim tentang kutuk mengutuk. Terkutuklah orang yang di kayu salib dan pengikutnya. Galatia 3 ayat 13. Asik. Nah, setelah tadi kita tidak melihat apa yang dituduhkan oleh Saifuddin Ibrahim ya tentang kutuk mengutuk di dalam Al-Quran surat Al-Fatihah ayat 6 dan 7 tadi. Kita komparasinya ke ayat Bible kepunyaan Saifuddin Ibrahim. Kita hanya akan membacanya saja tanpa menafsirkan, tanpa menambahi, tanpa mengurangi. Ada di dalam Galatia 3 nomor 13 ada tertulis, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nggak usah, saudara-saudara, nggak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu.